Tragedi Kemang dan Petisi Satu Pena. Oleh Dr. T.M. Lutfi Yazid, SH, LLM. Jakarta. Tragedi penghancuran demokrasi kembali muncul di Hotel Kemang, Jakarta Selatan, hanya jelang 20 hari berakhirnya rejim Jokowi. Betapa tidak, puluhan pria bermasker mengobrak-abrik serta memaksa pembubaran acara diskusi, silaturahmi kebangsaan diaspora dari 5 benua bersama tokoh dan aktivis nasional. Acara diskusi yang digelar oleh insan diaspora yang tergabung dalam Forum Tanah Air FTA di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024 itu pun kacau. Lalu bubar, yang membubarkan adalah orang-orang bermasker dengan gaya preman jalanan. Hadir dalam forum diskusi tadi, antara lain, Profesor Dr. Din Syamsuddin, mantan Ketua PP Muhammadiyah. Dr. Said Didu, mantan Sekjen Kementerian BUMN. Maijen Sunarko, mantan Danjen Kopassus, pakar hukum tata negara Reflai Harun, dan lain-lain. Dari kalangan diaspora, orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, yang tergabung dalam FTA, hadir ketua dan sekjennya, Tata Kesantra dan Ida N. Kusdianti. Acara ini awalnya dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di luar negeri dengan sejumlah tokoh dan aktivis nasional terkait isu kebangsaan dan kenegaraan. Tapi di tengah jalan acara tersebut berantakan karena dibubarkan sekelompok orang tak dikenal OTK. Sejumlah pejabat dan tokoh mengecam aksi premanisme dan menyayangkan kepolisian gagal mencegahnya. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA oleh sekelompok orang dengan gaya premanisme. Aparat kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini, kata Komisioner Kompolnas Pungki Indarti saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Pungki mengatakan, aksi kekerasan yang ditunjukkan kelompok pengganggu diskusi itu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul, berekspresi dan mengemukakan pendapat. Sangat mengejutkan setelah 26 tahun reformasi ternyata masih dijumpai kelompok seperti ini di Indonesia, katanya. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, HAM Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham, Dahana Putra, mengecam tindakan pembubaran paksa diskusi tersebut. Dia menilai bahwa peristiwa pembubaran yang terjadi pada Sabtu itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada juga Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia, kata Dahana di Jakarta, Minggu. Dia mengatakan pemerintah telah menjamin kebebasan berpendapat dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya. Dahana juga menegaskan bahwa tindakan pembubaran tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 Ayat 1 yaitu pembubaran diskusi umum secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Akibat aksi premanisme puluhan orang tak dikenal OTK itu, acara silaturahmi dan diskusi berantakan. Hampir semua fasilitas acara silaturahmi seperti sound system, backdrop, dan alat video fotografi dihancurkan. Alasannya, diskusi tersebut mengganggu keamanan dan persatuan nasional. Sebuah alasan yang mengada-ada dan irasional. Saat itu, petugas kepolisian yang berada di sekitar TKP, tempat kejadian perkara, seperti tak berdaya menghadapi aksi premanisme OTK tersebut. Banyak pihak menuduh, polisi sengaja membiarkan aksi premanisme itu. Tak sedikit pihak menuduh aksi premanisme itu by design. Siapa yang mendesainnya? Patut diduga kuat desain tersebut adalah dari rejim yang ada sekarang. Polisi adalah institusi keamanan dalam naungan eksekutif. Tuduhan di atas bukan omong kosong. Sebelumnya sudah terjadi puluhan kasus serupa tragedi Hotel Kemang dalam varian berbeda. Siapa yang menyiram air keras ke muka penyidik KPK Novel Baswedan karena sikapnya yang anti-rejim, hingga kini masih misteri.
siapa yang mengobrak-abrik standar operasi pelaksanaan SOP, Pemilu dan Pilpres 2024 hingga sarana demokrasi itu runtuh. Publik sudah tahu, hanya saja pura-pura tidak tahu. Mengaku tidak tahu jauh lebih aman dari mengaku tahu. Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang dalam tragedi Kemang. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kita berharap, polisi bisa menangkap mastermind-nya. Jika tidak, publik akan menganggap polisi sedang bermain drakor, drama Korea. Ya, jangankan pembubaran kasus Hotel Kemang yang diliput, perusakan prinsip demokrasi dalam pemilu dan pilpres pun dapat dilakukan dengan mulus. Ini semuanya, penghancuran demokrasi. Semua itu by design. Ada perencanaan sistematis di sana. Sekarang hasilnya sudah tampak. Hampir semua institusi penegak hukum dan keadilan telah membusuk. Rejim telah meracuni hampir semua institusi penegakan hukum dan demokrasi dalam 4 tahun terakhir. Kasus premanisme di Hotel Kemang hanya secuil busa di atas puncak gunung es yang terlihat dengan kasat mata. Di balik itu, kerusakan institusi hukum sudah mengerikan. Patut diduga penguasa saat ini telah berubah menjadi monster raksasa yang bisa mengkeremus siapapun yang berani melawan rencananya, membentuk politik dinasti dan oligarki. Kasus premanisme di Hotel Kemang hanya bagian dari target kecil yang diburu rejim untuk dilenyapkan. Perusakan demokrasi tersebut berbuntut pada berbagai kerusakan hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya. Negara ini sedang mengalami berbagai krisis akibat rezim yang berkuasa, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak menjalankan tugasnya sepenuh hati sesuai tujuan berbangsa dan bernegara. Organisasi hak asasi manusia ELSAM menilai rentetan kasus pembubaran diskusi atau protes akhir-akhir ini memiliki pola yang sama, diinisiasi oleh kelompok pro-kekerasan dan berakhir dengan penggunaan kekerasan terhadap kelompok yang menjadi sasaran aksi. Perluasan praktik semacam ini, menurut ELSAM, menunjukkan semakin besarnya risiko ancaman terhadap warga dan kegagalan negara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi rakyatnya. Tragedi Kemang dan ratusan tragedi serupa yang muncul di seluruh Indonesia belakangan ini menunjukkan apa yang diprihatinkan para penulis dalam petisi Satu Pena, yang ditandatangani 1001 tokoh ternyata benar adanya. Para penulis anggota Persatuan Penulis Indonesia, Satu Pena, yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, menyatakan dan menuntut hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah, DPR, MA, MK, KPU dan pihak-pihak terkait melaksanakan sebaik-baiknya putusan MK nomor 60 dan 70. 2. Meminta pemerintah dan lembaga kementerian terkait, juga jajaran legislatif dan yudikatif untuk menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan dan menjamin dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Menghilangkan segala bentuk kebijakan dan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi pihak golongan tertentu dan berdampak buruk bagi rakyat, misalnya korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. 4. Menolak dengan tegas laku politik oligarki otoriter untuk melayani kekuasaan politik dan ekonomi golongan dan kelompok tertentu, yang mematikan proses demokrasi untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keprihatinan dalam petisi Satu Pena merupakan keprihatinan kita semua. Kita berharap pemerintahan baru yang mulai bekerja setelah tanggal 20 Oktober tahun 2024, dapat memperbaiki kerusakan demokrasi dan hukum seperti tersebut di atas. Semoga Tuhan memberkati bangsa Indonesia dan membimbing kita menuju jalan yang benar. Penulis, Ketua Umum DPR RI Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia dan member Satu Pena. Sumber, DPNPPWI Nasional.